Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Mas Restu. Untuk video kali ini saya ingin ngasih tahu kepada teman-teman berapa sih pengeluaran 1 bulan selama tinggal di Jepang. Buat teman-teman yang penasaran video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan wajib banget tonton video ini sampai habis. Jadi guys, untuk pengeluaran selama 1 bulan di Jepang itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang murah dan ada yang tinggi atau mahal. Jadi saya ingin ngasih tahu di sini berapa sih pengeluaran 1 bulan saya selama tinggal di Jepang. Untuk pengeluaran saya di Jepang itu ada banyak ya guys ya. Yang pertama itu untuk tempat tinggal. Jadi tempat tinggal saya yang di Jepang itu seperti kontrakan. Kontrakan ini saya bayar selama 1 bulan itu 17.000 yen. Itu sudah termasuk fasilitas kayak kontrakan, air, gas, dan listrik. Mungkin di tempat saya itu harga segitu lumayan murah. Kalau kita bandingkan di luar seperti Tokyo, Osaka, Kanagawa, dan sekitarnya di bagian Kanto, itu mungkin lebih di atas 20.000 yen. Tapi karena saya di Hiroshima, terus tempat tinggal saya di pulau, jadi untuk hitungan segitu mungkin menurut saya pribadi agak lumayan murah. Tapi setiap bulan itu berbeda-beda, enggak 17.000 yen terus. Ada yang 16.000 yen, 16.500 yen. Itu tiap bulan berbeda-beda. Jadi saya alhamdulillah bersyukur sekali tinggal di Jepang di pulau, karena biayanya itu tidak terlalu mahal untuk apato. Terus ada belanja bulanan. Jadi untuk belanja bulanan itu saya budgetin kurang lebih 31.000 yen. Untuk belanja bulanan itu saya masak sendiri. Jadi saya keluar itu cuma beli bahan mentahnya doang, seperti kayak ayam, terus sayuran, sayur-sayuran, dan bumbu lainnya. Jadi saya budgetin 31.000 yen. Itu sudah plus kayak beras. Untuk beras itu di Jepang agak lumayan mahal. Di Hiroshima sendiri untuk harga 1 kilo beras itu kurang lebih 800 yen. Kalau kita rupiahin ke kurs rupiah itu kurang lebih 80.000 rupiah. Kalau kita kaliin 10 itu kurang lebih 7.000 sampai 8.000 yen. Jadi untuk beras di Jepang itu agak lumayan mahal. Karena kita di sini ngerantau, jadi kita harus pintar-pintar nyari beras yang kualitasnya bagus, terus harganya yang lumayan murah. Saya itu setiap bulan pasti masak sendiri. Kalau kita masak sendiri atau saya masak sendiri itu agak lumayan hemat dibandingkan dengan kita membeli bento atau makan di luar. Itu mungkin ya menurut saya pribadi agak lumayan mahal, karena sekali keluarin duit aja itu bisa nyampe 1.000 yen lebih. Jadi saya mending masak sendiri. Selanjutnya itu ada transport. Kalau saya pribadi untuk transport itu ketika saya pergi ke perusahaan itu saya nggak pakai mobil, nggak pakai sepeda, nggak pakai motor, enggak. Saya itu jalan kaki karena dari perusahaan itu tidak memfasilitasi sepeda. Jadi saya itu pas tahun pertama, pas waktu 1 bulan saya kerja di Jepang itu langsung beli sepeda. Tapi itu paling kayak buat pergi keluar, buat bawa belanjaan, terus mungkin jalan-jalan di sekitar sini. Kenapa perusahaan nggak ngasih sepeda? Karena dari apato saya untuk pergi ke perusahaan itu kita naik bukit. Jadi kalau kita bawa sepeda
perusahaan nggak mau ngambil resiko, takutnya nanti di sini kita terjadi apa-apa dan perusahaan bakalan ganti rugi. Jadi mending perusahaan itu main aman aja. Jadi saya setiap hari itu jalan kaki dari rumah ke perusahaan. Itu kurang lebih 20 menit atau 15 menit. Kalau kita naik sepeda itu kurang lebih 10 menitan. Tapi walaupun saya di tempat tinggal saya yang di sini atau di tempat tinggal saya yang di pulau nggak ngeluarin transport, tapi pastikan ketika saya ingin belanja keluar kan butuh transport. Jadi saya budgetin itu per bulannya kurang lebih 5.000 yen. Itu selama saya 3 tahun di Jepang ya kurang lebih untuk transport 5.000 yen itu sudah cukup, nggak lebih. Karena saya sudah tahu dan sudah mencatat semuanya di buku, saya budgetin kurang lebih segitu. Yang selanjutnya itu hiburan atau jalan-jalan. Jadi saya pribadi itu untuk hiburan dan jalan-jalan itu saya budgetin kurang lebih 5.000 yen. Itu buat apa? Ya pertama kayak beli makan di luar, terus kayak beli minum di luar, terus kayak pengen beli snack di luar. Itu saya budgetin kurang lebih 5.000 yen. Cukup nggak segitu? Kalau saya pribadi cukup banget, karena saya pergi keluar itu paling 1 bulan 1 kali atau 2 kali, kurang lebih segitu. Nggak nyampe 4 kali, paling maksimal itu 3 kali saya. Karena biaya untuk transport kapalnya itu kurang lebih 900 yen. Jadi kalau kita keluar ke Hiroshima atau ke bagian kota sering setiap minggu agak menguras dompet. Jadi saya mending tiap bulan itu ambil 2-3 kali untuk keluar. Menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Selain dari itu saya juga kayak untuk hiburan paling nggak jauh-jauh dari kayak baca buku, terus nonton podcast, terus kayak jalan-jalan di sekitar sini, terus nongkrong di pantai, di laut, liatin sunrise. Jadi mungkin itu sih healing saya. Enggak kayak pergi ke luar jalan-jalan ke tempat wisata yang bagus, enggak. Kalau saya hiburannya paling itu nongkrong di depan laut, di depan pantai, jalan-jalan di sekitar sini, terus kayak baca buku, nonton podcast, belajar hal-hal baru. Itu sih yang saya terapin sekarang. Jadi untuk total semuanya dari saya kayak bayar apato, terus belanja bulanan, transport, hiburan, sama bayar wifi, itu kurang lebih. Pertama bayar apato saya budgetin 17.000 yen. Belanja bulanan plus beras itu 31.000 yen. Transport itu 5.000 yen. Hiburan 5.000 yen. Dan wifi itu saya 1.250 yen. Jadi total semuanya itu kurang lebih 59.250 yen. Itu pasti saya setiap bulan ngeluarin duit segitu. Setiap bulan itu saya pasti misalkan ada lebihan dari belanja bulanan saya, itu saya masukin ke celengan atau ke dompet saya pribadi. Tapi seringnya itu saya masukin ke celengan, karena setiap bulan saya masukin terus. Nah misalkan gimana, misalkan dalam 1 bulan pengeluaran saya over budget, misalkan lebih dari segitu, nah nanti saya bakalan ngambil dari uang belanja bulan depan. Misalkan nih minus 2.000 untuk bulan sekarang, nah saya ambil belanjaan bulan depan 2.000, saya tinggal dikurangin aja gitu. Jadi setiap bulan saya kayak gitu. Semenjak saya tahu tentang budgeting, jadi saya agak lumayan suka, karena pertama bisa efisiensi
pengeluaran, terus bisa manage uang, dan kita tahu berapa duit yang kita keluarin selama 1 bulan. Jadi mungkin itu pengeluaran 1 bulan selama saya tinggal di Jepang. Jadi setiap orang itu pengeluarannya beda-beda. Kita harus pinter-pinter budgeting uang per bulannya. Kalau kita nggak budgeting, terus tiba-tiba duit kita habis 5 mang, 6 mang, 7 mang, terus kita nggak tahu duitnya kemana. Itu bahaya. Itu mungkin bakalan boros setiap bulannya. Jadi mending, menurut saya pribadi, mending di budgeting, karena itu efisien dan kita tahu per bulan itu kita keluarin duit berapa. Mungkin itu aja video saya. Terima kasih yang udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Bye bye.